Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rizky selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Marisa Putri selaku moderator, 2. Berdita Asrianda Ginting, 3. Lamsuri, 4. Atta Naswan Pratama, 5. Faris Afif Maizar. Kami akan mempresentasikan materi tentang sistem pemerintahan. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian sistem pemerintahan. A. Sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti hubungan yang saling tergantung antar bagian yang satu dengan yang lainnya, yang membentuk satu kesatuan, baik berasal dari alam ataupun yang diproduksi oleh manusia. Brockhaus, 1973. Sistem juga berarti tatanan, metode, kebiasaan ataupun prinsip. Untuk mencapai tujuan sistem-sistem tersebut secara bersama-sama saling berhubungan. Pemuji juga menjelaskan definisi sistem sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Sekian materi selanjutnya dilanjutkan oleh Faris Afif Maizar. Baik, poin selanjutnya adalah poin B, pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas adalah sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dan kepentingan negara sendiri tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Sehingga sistem pemerintahan adalah pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara itu dalam rangka kepentingan rakyat. Jika dijalankan dari pendekatan segi bahasa, kata pemerintahan atau pemerintahan, kedua kata tersebut berasal dari kata perintah, yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, dan juga di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata. 1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. 2. Adanya pihak yang memberi dan yang menerima perintah. 3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah. 4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah dalam tanda kutip pemerintah atau pemerintahan dalam bahasa Inggris dipergunakan kata government. Kata yang berasal dari suku kata yaitu govern, tetapi perintah disalin dengan to order atau to command dengan lain kata to command, tidak diturunkan dari to govern. Dari keempat ciri khas dari kata perintah di atas mempunyai makna atau pengertian, yaitu keharusan berarti dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Adanya wewenang berarti menunjukkan sahnya perintah yang diberikan. Tanpa adanya wewenang di perintah dianggap tak sah. Dan poin C, pengertian pemerintahan. Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, secara etimologis, kata sistem berasal dari kata bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani systema, yang keduanya memiliki arti serupa, yaitu hubungan yang saling tergantung antara bagian-bagian yang membentuk kesatuan. Sementara itu, istilah pemerintahan berakar dari kata dasar perintah. Pada dasarnya merujuk pada membuat keputusan atau individu yang memberikan perintah. Kita dapat mengartikan sistem pemerintahan sebagai metode yang digunakan suatu negara untuk mengatur jalannya pemerintahan dengan tujuan menjaga stabilitas masyarakat dan kedaulatan negara. Kenalkan, nama saya Lamsuri dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan bentuk sistem pemerintahan. Asal mula sistem pemerintahan dapat ditelusuri dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Secara etimologis, kata sistem berasal dari bahasa Latin systema dan bahasa Yunani systema, yang keduanya memiliki arti yang serupa, yaitu hubungan yang saling tergantung antara bagian-bagian yang membentuk kesatuan,
baik itu dalam konteks alam maupun dalam produk manusia. Selain itu, istilah sistem juga mencakup tatanan, metode, kebiasaan, atau prinsip dalam mencapai tujuan tertentu. Berbagai sistem tersebut saling terkait dan bekerja bersama-sama. Bentuk sistem pemerintahan. A. Sistem presidensil. Sistem presidensil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. 1. Kelebihan dan kekurangan presidensil. Kelebihannya adalah sistem presidensil lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaan cukup besar. Kelebihan dan kekurangan sistem presidensil. Kelebihannya yaitu stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden. Pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis daripada pemilihan tidak langsung. Selanjutnya, pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi, perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah. Kekurangannya, konflik eksekutif legislatif bisa berubah menjadi jalan buntu, adalah akibat dari koeksistensi dari dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintah presidensial yang mungkin bertentangan. Masa jabatan presiden yang pasti menguraikan periode-periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan. Sistem ini berjalan atas dasar aturan-aturan pemenang menguasai semua yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya. 2. Prinsip pokok sistem presidensil. Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensil, yaitu terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. B. Sistem parlementer. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat. Ciri-ciri dari dalam sistem parlementer yaitu sebagai berikut. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintah karena lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dari parlemen. Karena itu dia bergantung pada parlemen. Karena posisi kabinet yang lemah, maka untuk mengimbangi kekuasaan, kabinet dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen dinilai tidak representatif. Kalau itu yang terjadi, maka dalam waktu yang relatif pendek, kabinet harus menyelenggarakan pemilu untuk menentukan parlemen baru. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Dalam sistem parlemen, apabila ada ancaman kemendekan, hubungan antara eksekutif dan legislatif selalu menemukan jalan keluar karena parlemen dapat membuat mosi terhadap eksekutif. Sistem parlemen dipandang lebih fleksibel karena tidak ada pembatas masa jabatan yang pasti. Sepanjang parlemen masih memberikan dukungan terhadap eksekutif dan eksekutif dapat
terus bekerja. Namun sebaliknya apabila parlemen tidak memberi dukungannya, maka kabinet akan jatuh. Sistem ini memberikan fleksibel untuk mengubah dan mengganti pemerintahan dengan cepat ketika keadaan atau kegagalan eksekutif yang menuntut kepemimpinan baru. Sistem parlementer lebih demokratis karena kabinet yang dibentuk adalah koalisi dari berbagai partai yang ada di parlemen. Kelemahan adalah sebagai berikut. Dalam sistem pemerintahan parlementer identik dengan instabilisasi eksekutif karena adanya ketergantungan kabinet pada mosi tidak percaya legislatif. Pemilihan kepala eksekutif tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi oleh partai politik. Tidak adanya tidak adanya pemisah kekuasaan yang tegas antara legislatif dan eksekutif. Hal ini dapat menyebabkan kebebasan individu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.